Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Dan itu semua pasti karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menyanyikan sebuah lagu. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin tubuh
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang boleh kami rasakan pada saat ini dan lembaran baru juga yang boleh kami isi. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti, bahkan melakukan apa yang Engkau perintahkan, apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kitab Nehemia pasal 4 ayat 15 sampai 23. Yeremia pasal 4 ayat 15 sampai 23 demikian. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah yang mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok, yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Demikianlah pembacaan firman kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah bersatu untuk pekerjaan Tuhan. Kita diminta untuk bersatu untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi sadarkah kita, ada begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan yang pelayanannya lama-lama kendor, tidak ada lagi semangat untuk melayani. Mungkin beribadah dan berdoa pun hanya seperti rutinitas. Kalau tidak melakukan, ya tidak afdol lah. Beribadah, tidak berdoa, minimal makan 3 kali sehari, ya berdoa lah. Dulu waktu sebelum pandemi, pokoknya ya hari Minggu aja lah ke gereja. Karena ya kalau nggak ke gereja hari Minggu nggak afdol. Atau takut dikutuk Tuhan gitu ya. Jadi hari Minggu ya menyempatkan waktu 1-2 jam untuk pergi ke gereja. Tetapi sekarang karena pandemi, ya mungkin kita sudah jarang beribadah. Berdoa pun hanya kalau ingat saja. Kenapa? Ya entah karena merasa begitu banyak tantangan dan rintangan di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, atau entah karena pendapatnya tidak didengarkan oleh sesama rekan pelayan, entah
karena ia merasa kecewa kepada Tuhan, doa-doanya tidak kunjung dijawab atau doanya tidak diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi, atau tidak lagi merasakan sukacita di tengah-tengah pelayanan yang ia lakukan, baik di pekerjaan, baik di rumah, baik di lingkungan, baik dimanapun tempat ia berada, bahkan mungkin di gereja. Ada puluhan bahkan ribuan alasan untuk kita mundur atau berhenti dari pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita baca di dalam ayat kita dari Nehemia yang pertama sampai bacaan kita pun mungkin perasaan ini pula yang dialami oleh bangsa Israel. Meskipun mereka telah terbebas dari pembuangan selama kurang lebih 1 abad, tetapi mereka tidak hidup sebagai bangsa yang bahagia. Mereka hidup sebagai bangsa yang hancur, dilambangkan dengan tembok Israel yang hancur, tembok Yerusalem yang hancur. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu dan paham tentang tembok atau benteng di satu kota. Hal itu sangat penting untuk melindungi kota tersebut. Dan tembok Yerusalem, tempat perlindungan mereka, hancur. Belum lagi ada begitu banyak serangan dari luar, juga keadaan umat Israel yang tidak bersatu. Ibadah yang mereka lakukan tidak lagi berpusat kepada Allah yang melindungi mereka dari awal sampai titik mereka berada ketika itu. Dan ada begitu banyak hal-hal yang lain. Ada beribu-ribu alasan untuk mereka menyerah, bukan? Tetapi ada satu orang yang tidak menyerah untuk membangun kembali kota Yerusalem. Siapa? Yaitu dia Nehemia. Karena ia memahami keadaan bangsa Israel, ia melihat bagaimana hancurnya bangsa Israel, ia kemudian berdoa kepada Tuhan. Ketika itu kemudian tergeraklah hati Raja Artasasta untuk kemudian mengirim ia ke Yerusalem. Jika kita baca di dalam Nehemia pasal 2, Nehemia pun kemudian pergi ke Yerusalem dan mengajak umat Israel untuk bersatu membangun tembok yang runtuh itu. Lalu apakah tantangan mereka selesai sampai ketika Nehemia datang membawa hal yang baik, kata-kata yang baik untuk memotivasi? Tidak. Ketika mereka membangun kembali tembok Yerusalem, ada begitu banyak olokan-olokan yang mereka terima dari bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Tujuannya apa? Ya, untuk menghancurkan semangat bangsa Israel. Akan tetapi olok-olokan itu tidak berhasil karena mereka tetap terus mengerjakan tembok Yerusalem. Kemudian tantangan yang lebih besar lagi datang. Karena bangsa-bangsa yang lain, kemudian bangsa-bangsa itu mereka membuat kesepakatan untuk berperang secara langsung melawan umat Israel dan mengacaukan segala yang ada dan sedang dibangun oleh bangsa Yerusalem. Situasi ini jelas bukan situasi yang main-main. Ketakutan mencekam karena mereka berada di ambang hidup dan mati. Mereka berada di baris pertama hidup dan mati. Umat Israel kembali diperhadapkan dengan 1001 alasan untuk menyerah. Tetapi apakah kemudian mereka menyerah? Tidak. Terutama Nehemia. Ia sebagai pemimpin mengandalkan kekuatan penuh dari Tuhan. Ia mempertahankan optimisme seluruh umat untuk terus membangun dan bertahan terhadap ancaman musuh. Ia terus-menerus berdoa kepada Tuhan
memberikan arahan dan semangat kepada bangsa Israel untuk tetap mau terus berjuang sampai akhir. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, strategi Nehemia ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita, yaitu berjaga-jaga dan berdoalah. Nehemia memakai akal pemberian Tuhan untuk menyusun strategi pertahanan kotanya. Ia memberi semangat kepada para pembangun tembok untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap hal di kehidupan mereka. Karena Tuhan adalah Allah yang maha besar. Tuhan adalah Tuhan yang maha dahsyat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Dan Nehemia pun percaya akan hal itu. Sehingga ia mengimani pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Allah telah menggagalkan rencana musuh. Sehingga musuh pun kemudian mundur. Tetapi meskipun lawan mundur, mereka tetap berjaga-jaga dan tetap mengutus penjagaan dan kesiapan berperang sembari bekerja. Kita bisa lihat di ayat 21 sampai 23. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu sedang sebagian daripada orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Mereka meskipun musuh mundur, tetapi tetap setia berjaga-jaga. Ini yang membuat bangsa Israel tidak menyerah. Mereka tetap setia dengan pekerjaannya meskipun ada berbagai tantangan kehidupan yang menghadang mereka untuk melangkah serta tetap berjaga-jaga meskipun musuh mundur. Bapak Ibu Saudara, tidak ada pekerjaan Tuhan yang tanpa tantangan. Karena Tuhan menciptakan kita untuk hidup di dunia bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk berpesta pora. Tetapi kita diutus ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah dan untuk memuliakan Tuhan melalui setiap aspek kehidupan kita. Tantangan dan kesulitan akan tetap ada. Tetapi melalui pembacaan ini, kita dapat melihat bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Dan pekerjaan yang berat pun akan menjadi lebih mudah jika kita mengerjakannya bersama-sama. Seperti pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini memiliki arti bahwa segala sesuatu akan lebih mudah dikerjakan jika kita mengerjakannya bersama-sama. Dan kita yakin, percaya bahwa pelayanan yang kita lakukan pun membutuhkan kerjasama. Tidak ada lagi pelayanan yang berhasil kalau kita tidak mengedepankan kerjasama. Ibrani pasal 10 ayat 24-25 mengatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jika kita adalah murid-murid Kristus, maka mari kita membangun kerjasama
sebagai sikap yang patut dicontoh di dalam kehidupan kita bersama. Sebab tujuan hidup kita bukan untuk menjadi yang pertama di dalam pertandingan iman kita, tetapi kita mendorong sesama secara nyata dengan memberikan teladan yang baik dan pertolongan yang baik kapanpun seseorang membutuhkannya. Suatu saat akan tiba saatnya kita mengakhiri kehidupan kita di dunia. Dan sampai saat itu tiba, maka mari kita saling menguatkan. Maka mari kita saling siap sedia untuk menolong, terus bekerja sama hari demi hari. Bersatu untuk pekerjaan Tuhan. Seperti Nehemia yang tidak hanya mengatur, tetapi ia juga melakukan pekerjaan itu bersama-sama dengan bangsa Israel. Sehingga mereka bisa memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, Sang Pencipta kita dan Sang Empunya kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, kiranya kami boleh terus percaya kepadamu di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang sedang kami alami. Kiranya juga Engkau memberikan hati kami, hati yang mau bekerja sama satu dengan yang lain. Bersatu hati di dalam menghadapi setiap hal di dalam kehidupan kami. Seperti Engkau juga yang mau bersolidaritas kepada kami, ajarlah kami juga untuk bersolidaritas dengan sesama kami, agar nyatalah
kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami, dan semakin banyak orang percaya kepadamu. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami berdoa bagi setiap kami di dalam pergumulan kehidupan kami. Tuhan, dengarkanlah setiap seruan doa kami. Kiranya kami juga boleh senantiasa menyandarkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Juga untuk kami yang sedang lemah tubuh, sedang sakit, Tuhan kiranya Engkau jamah kami satu persatu melalui makanan, minuman, obat-obatan, istirahat yang kami lakukan, agar kami pun boleh sembuh seperti sedia kala. Berikanlah kami sukacita, berikanlah kami penghiburan, juga kepada orang-orang yang merawat kami, Tuhan berikan kesabaran. Kepada gereja kami GKI Gading Serpong, Tuhan kiranya Engkau berikan kemuliaan-Mu, agar orang-orang pun dapat merasakan bagaimana Engkau nyata melalui GKI Gading Serpong. Biarlah GKI Gading Serpong menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada pemerintah kami di dalam setiap keputusannya, agar mereka pun dapat memberikan hal-hal yang baik untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Juga kami berdoa ya Bapa, untuk apapun yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, biarlah kami bisa menerima apa yang baik itu untuk kami lakukan, untuk kami juga alami di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Mengerti setiap kami. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berperkara di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin.